satu. Iya. So itu dia sedikit intermezzo kita dan mari kita masuk ke dalam fase pick and ban untuk game yang kedua. Oke. Dimana Yuzong sudah mulai terlihat terbang ya. Dan Geek akan mengambil first pick untuk kali ini, sedangkan Burmese Goals kayaknya mereka cukup traumatis terhadap Khalid. Khalid. Nah, Hero Damager yang bisa, bukan bisa lagi, biasa dibawakan oleh tak ada Uranus. Iya. Gak ada Uranus. Hati-hati glue ya, hati-hati glue ya. Geek ya. ketempelan. Tapi kalau misalkan berbicara tentang Glue, apalagi sekarang kita lihat Faramis juga udah masuk banget ke Priority. Glue Ya. kan bisa Di-counter counter sama Faramis ya. Ya, dan apakah kembali akan menghilangkan hero-hero support seperti Matilda atau bahkan Lilia, hero Aboy? Ya, Lily ada one-one yang harus jadi prior dulu ya. Buat di band one-one Cadera ini bahaya banget. Yap. Matilda dulu. Oke, Matilda yang masih 100% ban rate hari ini. Bener sih 5 Hari game ini. 6 game ya? 4 Ya, game di awal match Iya, 1 masih 2 dan game. sekarang game kedua match 2 pun belum lihat kita Matilda. Yap. Masih jadi satu hero Kating yang sangat-sangat menyebalkan ya. pegangan buat Balo juga. Iya kan. sih. Guiding Wind-nya tuh loh. Iya. Guiding Wind sebenarnya mengganggu banget ya. Kasih, ya seakan-akan memberikan satu ekstra skill aja nih buat temen nih. Ya Iya, meskipun teman kalau pencet, yang butuh pencetnya itu tuh yang susah tuh. Jadi harus ada komunikasi. benar. Oke, dan terlihat ya Uranus masuk ke respect band-nya juga. Berarti ini banyak banget kesempatan untuk One Joy dan bahkan Lilia yang tadi sempat di-ban juga sama Burmese Joy Goals. gak sih? Dan ternyata One-One-nya. Tapi Menarik. no flying low tuh. Di hari ini 100% ban rate dan dari Burmese Goals most ban hero. Sama ya. Sama antara Burmese Goals dan juga Siusun. Sama ya Matilda ya. Iya, traumatis Benci ya. Matilda semua ya. Sebenci itu ya sama Sebenci Matilda itu ya. Gak boleh, gak boleh. 100%. Padahal udah kena nerf loh ini. Mungkin dia Iya. lebih ke fobia Fobia terbang. ketinggian ya. Waduh. Takut terbang deh. Oke, dan banning terakhir untuk Burmese Goals. Apa yang akan mereka hilangkan? Dan ya, time to drop Joy. Oke, ada Guinevere. Tukeran aja gak sih ini Faramis Guinevere terus-terusan aja Atau- begitu. Ambil aja Faramis. Atau mau ambil Bruno-nya lagi. Boleh juga. Iya, Karena kalau memang Marky bisa menangani Guinevere, ya gak ada masalah. iya. Apalagi tadi yang jadi pakai Guinevere kan Romer. Dan Bruno karena melihat tipikal gameplaynya Burmese sih Ya yang Stitch itu kuat kan. yang Stitch sentris banget. Jadi kalau ngelihat dari Bruno yang sangat potensial untuk menjadi carry utama, itu didinai langsung sama Geek. Dan Lilianya juga langsung diambil, akan berada di tangan dari Lina. Ya oke, masih ada Faramis memang. Cuman Iya. yang harus diperhatikan oleh Geek sekarang, mengambil jungler tank. Ini lebih beresiko dengan munculnya Lilia. Ya, dan wow, kembali Guinevere yang digunakan oleh teman-teman dari Burmese Goals. Dengan jawaban yang dipilih, Akainya yang kali ini diambil. Ini saling deny-mendinai sebenarnya ya. Dan Valentinanya diamankan untuk Geek Fam. Sedangkan kalau melihat dari potensi Guinevere ini juga sekarang bisa geser nih ke arah jungle kan nantinya dan Glue. Karena udah lihat ada Valentina. Oh. Gak akan ada Faramis yang bisa membuat dari Glue ini hilang anak buahnya. Wow, ini bahaya sih Om. Ini Sebenarnya bahaya gak bahaya ya, karena Akai bisa kita bilang adalah jungler yang cukup kuat lah untuk adu retri. Karena dengan debuff dia heavy spin, itu meskipun memang ada grab yang bisa naik, dia bisa kembali lagi nanti. Masalahnya bukan Akai, ke arah Bruno-nya nih. Gak ada yang bisa nantinya membantu Bruno untuk menghindari Glue. Karena Matilda udah gak ada juga. Lebih kalau ini berarti positioningnya buat si Cadera ya. Cadera. Dimana dia harus mainin sendiri positioningnya tanpa bantuan sama sekali. Iya, Karena sekali lagi Glue ini bagusnya kalau memang berhadapan dengan tipikal hero melee. Yap. Yang ada di depan dijauhin, jadi untuk kontes di turtle, di lord ini bakal susah. Tapi Sama untuk sih, sampai ke belakang itu sebenarnya buat cari stacknya agak lama. agak jauh juga Iya, ya agak pastinya. jauh. Tapi memang tipikal Shadow ini adalah hero-hero screening Ya, yang megangin. mancing semua skill keluar. Iya. Oke, tapi Ixia yang sudah ditutup juga oleh Geek Fam. Kalau melihat potensi untuk gold laner yang bisa diamankan sama Stitch, masih ada Beatrix, masih ada Brody juga. Sedangkan satu slot ban yang tersisa dari Burmese Goals. Mereka lumayan concern terhadap hero dari Baloy.
Nah karena Digi-nya udah ditutup, apakah Tigreal-nya yang sekarang ditarget? Kalau Tigreal di target ada Mino. Ada Mino. Ada dua-duanya ya soalnya ya. Jadi cuman sisa salah satu aja dan ternyata support-nya yang ditutup yaitu Angela. Ya, Angela udah nggak ada dan apakah kali ini kembali respect ke arah hero-hero dari Stitch ya? Karena harusnya Beatrix pun akan cukup merepotkan nih, kombinasinya sama Guinevere tuh bakal bisa langsung membombardir sih. Ya, atau Brody ya. Brody. Oh iya, jangan lupa juga Mino masih bisa dibawa nih oleh Burmis. Iya. Bisa Iya kan? diambil ya kan, atau bahkan Tigreal-nya bisa diambil juga karena typically dari Burmis ya main hero-hero yang tebel banget dan Minonya udah di ban, berarti membuka Tigreal yang tersisa kali ini untuk bisa melakukan inisiasi yang masih masuk ke opsi prioritas. Tinggal seberapa nyaman dengan Tigreal-nya, karena untuk Mino ini memudahkan Guinevere melakukan Violet Requiem dia. Ya. Dan kali ini pick keempat, Burmese Ghouls. Mereka membutuhkan sosok roamer atau bahkan jungler. Karena Guinevere di game yang pertama digunakan sebagai roamer. Atau mau membuka marksman terlebih dahulu? Kalau mereka mau main agresif nih ya, kalau Guinevere jadi roamer, Martis. Martis Ada masih 3 hero ungu langsung. Yap, dan Cloud dulu. Ya, ini membuat flexible pick sih untuk last picknya. Iya. Ya, ini bertanya-tanya lagi ya, Geek masih menerka. Yap. Ini Gwynnya mau ditaruh di roam, apa di jungle, tapi dua yang pasti akan langsung diamankan oleh Geek Fam. Mereka membutuhkan satu hero untuk Luke dan juga untuk Baloi harusnya kalau misalkan memang kita melihat Akai mostly ada di jungle. Oh ya, Kaja ada. Kaja? Betul, ada Kaja. Bahkan untuk sekelas Ufra juga ini masih bisa. Atau Tigreal lagi juga. Tapi ini oke gitu loh. Atau bahkan Arlot ya. Buat Luke ya. Iya, buat Luke ini masih terbuka. Karena kalau mau ngambil hero ke backline lagi dan Arlot beserta lapu-lapu, berarti Arlotnya akan berada di tangan dari Baloyski. 3 badan untuk Geek. Dibales ya. Yap, ini akan menjadi tugas untuk Cak Dera nge-deliver damage. Wow, ini akan menjadi matchup yang sangat menarik sih. Karena nantinya Arlot akan mudah untuk menggunakan Vengeance-nya. Bisa dikombinasikan dengan Heavy Spin. Juga dengan Terrify Effect dari Valentina. Dan satu pick terakhir. Apakah akan ada cheese pick, Nom? Tinggal flex gak nih sekarang buat Guinevere-nya. Kembali masuk ke roamer atau mereka akan menggunakan tank jungler. Untuk bisa beradu ya dengan Akai. Oke, tank jungler lagi dan ternyata adalah Ruby. Nanda Ruby kan, roamer. ya ini akan ada Guinevere lagi di beda ya, di jungle sekarang. Yap. Itu dia untuk pick and ban kita. 3 hero tebal yang dipakai oleh Geek Fam ini harus berhadapan dengan Glue dulu. Glue yang menurutku ini cukup mematikan kalau bisa menangkap Baloyski nanti. Yap, oke. Tapi ya semakin dekat lagi untuk bisa berada di upper bracket tentu saja dari perwakilan Indonesia kita Geek Fam. Satu kemenangan yang udah di-secure juga dan terlihat untuk segi tim comparisonnya di mana counter index dan lineup rating ini dimenangkan oleh Geek Fam. Namun late game potential Burmese Ghouls mereka punya potensi yang lebih besar, sedangkan untuk di early to mid-nya pun tipis aja. Karena kalau berbicara tentang late game nantinya ada split push yang bisa dimanfaatkan oleh Cloud di sana. Ya, dan akan seperti apa game kedua dari match kedua kita di hari ini. 1 poin memang sudah didapatkan oleh Geek Fam Indonesia. Jadi mampukah mereka membuat game kedua menjadi match point di hari ini? So inilah dia. Geek Fam ID versus Burmese Ghouls. Welcome to Land of Down. Oke, semakin dekat lagi pastinya ya untuk kesempatan Geek Fam terbuka. Tapi terlihat untuk adanya match up antara Akai dan juga Guinevere. Yang dimana di game 1 potensi dari Akai untuk bisa porak-porandakan setup yang dilakukan oleh tim lawan ini sangat-sangat besar dan ini pun bisa dimanfaatkan dengan cukup baik harusnya oleh Geek Fam. Iya, sejujurnya dengan membawa Akai, aku punya feeling Marky bakal lebih bisa sih nanti untuk menyusahkan Burmese Ghouls pada saat kontes Retributions-nya dan terlihat di area gold lane Baloyski yang terus memberikan backupan ke arah Stitch. Vengeance demi Vengeance diaktifkan membuat Stitch harus bermain lebih hati-hati. Dan juga ini udah mulai kesadaran dari Baloyski-nya untuk bisa ngebuat dari Cak Deranya nantinya snowball ya. Karena Baloy, wah! Oh, Baloy, one last hit Blinks. Berhasil terkena efek stun dan kali ini bahkan mencoba didapatkan oleh Cadera. Untungnya masih bisa selamat. Oke. Stack yang cukup tinggi tadi dari Cak Dera, jadi dia bisa memberikan damage yang besar juga.
Dari emblem setnya, ini Cloud-nya lebih memilih untuk bermain tenacity ya. Oke. Mengincar sisi defense bersama dengan Swift dan Fatal dengan Weapon Master seperti biasa ini untuk Bruno yang mengincar besarnya damage nanti yang akan diberikan juga. Karena mungkin Cloud yang match up-nya ini lumayan berat ketemu sama Bruno, lebih ya udah ngandelin durable-nya aja dulu ya, biar maju mundur main gating. Tapi lihat udah mulai masuk. Wow, Baloyski ini agresif banget loh. Tapi lagi-lagi loh harus terkena damage start. Iya. Itu lumayan Oh, sakit. dan ada first blood ternyata di bagian mid lane sana. Aboy berhasil didapatkan, tapi Nico terjebak dengan heavy spin. Wah, jawab aku tarot dan di recall ya. Apa Ki ini ada di Marki? Yap. Karena kelihatan banget akhirnya pertukarannya menjadi cukup mahal buat Burmis. Benar, mereka kehilangan jungler. Iya. Dan yang kedua, itu kalah dari AK yang dipakai di game sebelumnya. Ya itu makanya dia rasakan. Rasakan apa Jadi yang aku. rasakan. Iya. Kau akan merasakan jadi aku. Iya, untungnya juga Valentina udah diambil. Jadi nggak ada kopian dari heavy spin nih yang bisa digunakan oleh Burmis. Oke. Terus dengan zoning ini yang bahaya sebenarnya. Wow, tapi slam flicker karena bagian depan sana Shadow. Full stack ke arah Marki, tapi mencoba untuk menghindar Marki dari efek slam yang dikeluarkan. Sementara di bagian lain Nico dibayang-bayangi oleh Luke dan oh my god, tertipu sudah, tapi Nico one last hit terkena efek dari Vi dan gagal untuk merebut turtle dari tangan Marki. Dan kali ini keuntungan karena Nico pun dipanis mencari target kedua. Blink X double kill Baloyski. Yap, Cadera. Oh, Cadera 1v1 yang ternyata membuat Cadera dikalahkan oleh Stitch. Yap. Ya, ini adalah mobilitas yang bisa dipegang oleh seorang Cloud BMI yang menyelamatkan namun Shadow. Yap, lagi-lagi pressure yang begitu besarnya Luke. Ini dia sang pengguna glue ya. Jadi tahu banget tuh damage yang dihasilkan ke arah glue. Ya. Timing juga untuk menyerang glue tadi. Iya, jadi udah hatam ya pastinya juga. Namun ini adalah awal yang baik lagi di early game untuk Geek Fam sejauh ini. Pergerakan dari Nico udah mulai diganggu terus-terusan. Dan Iya. bahkan mereka lebih agresif dibandingkan game yang pertama. Tapi ini Baloyski sih yang jadi poin penting dari keagresifan yang dimiliki oleh Geek Fam. Sejauh ini juga Cak Dera masih ya cukup oke meskipun harus kalah duel tadi ya 1v1. Tapi menurutku gold dia juga ini masih cukup terjaga. Iya, dan bahkan kembali didapatkan Cadera. Baru dibahas. Iya, dan itu memang cukup susah dihindari ya. Betul, karena dia betul. nggak punya Purify juga sih. Udah aktif ya tadi udah dipakai juga. Ini momentum yang harusnya bisa dikendalikan sama Geek Fam ya. Jangan sampai termakan lagi dan lagi. Tapi ada satu buah Final Slash yang bisa dihindari dengan cukup baik. Tapi pergerakan dari Burmese Goals ini juga udah mulai harus diperhatikan. Karena Nikonya ini cukup bisa well farm juga loh. Oh, Blink X terkena Final Slash, headbutt juga dikeluarkan dan dia dalam bahaya. Coba untuk heavy spin dan lihat kombinasi heavy spin Vengeance dari Baloyski dan juga Marki. Ya ini Markinya juga bagus banget ya. Dia bisa melakukan inisiasi demi inisiasi. Namun Cadera yang perlu memperhatikan kembali dari positioningnya. Ya jangan sampai memang bisa terpick off lagi dengan kondisi di mana pemain Burmese Gold ini sudah tidak ada di minimap. Iya, dan sekarang kita lihat ya, untuk di area XP memang Shadow, dia lebih leluasa untuk di best melakukan cutting minion. Tapi masalahnya, ini di bagian bawah Turtle ya, dan Shadow kehilangan cukup banyak HP. Hah? Dikejar lagi? Masih bisa selamat ya. Yap, flicker tapi dipaksa keluar ya. Dan dipegangin akhirnya Shadow-nya nggak bisa screening di area kontes Turtle. Yang sering kali terjadi juga. Dan bahkan Turtle sekarang udah dipegang sama Geek Fam. Iya, heavy spin memang belum ready dari Marki, tapi Baloyski gagal dengan Final Slash-nya. Blink X di bagian belakang membuka Visions. Tapi lihat inisiasi special migration, Patrick Wyam men-shutdown sudah Baloyski dan heavy spin yang dibuka fokus karena Turtle. Karena kali ini Turtle kembali menjadi milik Geek Fam. Mencoba melarikan diri tapi gagal. Bravest fighter from Luke mengacak-ngacak lini belakang, mendapatkan Stitch di sana. Masalahnya, ini udah ada yang di-grab-grab. Aboy berhasil menghindar, Shadow pun nggak punya flicker untuk melarikan diri dan dia menjadi korban selanjutnya. Iya, di saat turun dari grab-grabnya terkena efek terrifying galau. Gak bisa pulang dan gak ada lagi juga resource yang bisa digunakan untuk bisa melarikan diri. Sehingga Cadera yang lagi-lagi ditargeting. Wah, Cak Dera ini nggak bisa escape lagi kayaknya ya. Dan dia terpanis untuk ketiga kalinya, Om. Wah, ini bahaya sih. 3 kali ditumbangkan. Apalagi kalau ngelihat dari typical game dari yang Geek Fam bawakan sekarang. Iya. Ini menitik tumpukan lagi, pos satunya ada di gold lane kan. Iya, untuk Cadera yang, ya itu dia yang kita bilang tadi bagaimana di Cadernya harus bisa menjaga posisi. Karena tadi itu semua sudah hilang. Dan kemungkinan besar mengarah ke dia. Dan dia masih ada di depan dari Turret di area bawah. Dan masalahnya dengan berhadapan sama Ruby, susah kan buat escape. Iya. Oh, Baloy, Final Slash-nya gagal. Bisa langsung di-engage ya, dengan M Offended juga. Tapi kalau ya
ngelihat adanya split push power dari Cloud ini juga susah ditangkap sebenarnya ya. Iya, bakal repot ya. Karena nggak ada yang punya lock pasti, stun lock pasti. Mungkin mereka bisa mengandalkan dari sisi-sisi yang dimiliki sama Baloy. Tapi Flicker! Ada juga Roll of King yang dikeluarkan beserta dengan Electric Wire membuat Baloyski hampir ditangkap. Tapi Final Slash menangkap 2 member dari Burmese Ghost. Berhasil menghindar dengan Vengeance-nya dan gak di-pick off padahal ada 3 ultimate yang dikeluarkan. Ya, dan ini juga sulitnya bagaimana Cloud di early game ya. Blazing Duet yang memang masih belum memiliki damage yang cukup. Ya masih harus menunggu untuk item yang jadi juga. Tapi itu nice play dari Baloyski, berhasil untuk memancing banyak sekali source skill dari tim lawan juga. Sementara waktu untuk turtle-nya juga ini akan spawn sebentar lagi. Jadi ini membuat Marky jauh lebih aman untuk bisa melakukan kontes nanti untuk di turtle. Sejauh ini juga lapu-lapu dari Luke bisa meng-outplay Shadow. Iya, itu poin penting sih. Iya. Karena ngebuat Shadow juga nggak bebas kan. Benar, 2 point kill ya. Biasanya Shadow yang megangin, sekarang dia yang dipegangin kan. Dipegangin Gak banget. bisa mau kemana dari lane-nya, udah stay on the lane aja. Tapi efek terrifying. Lina hampir saja di solo pick off oleh Aboy. Dan sekarang kembali objektif Turtle Contest. Ada Marky di sana dengan Heavy Spin masih ditahan, tapi Shadow kembali membuka Flicker grab-grabnya karena bagian depan sana Cadera yang tertangkap sudah full stack tapi belum dinaiki. Masih menunggu momentum yang tepat, ternyata fokusnya karena Baloyski ditarik sedikit demi sedikit dengan slam-slam, tapi di bagian belakang Blink X. Target dari Aboy dan juga Luke mencoba untuk dipunish. Dan ya Nico baru saja muncul pada saat Turtle terreset. Oke, tapi Blinks masih bertahan, tapi Luke bertahan sekuat tenaga di depan. Walaupun Aboy masih ada Black Shoes tiruan. Iya, dan sekarang kembali dipegang kendali Turtle-nya oleh Geek Farm. Dan sepertinya akan perfect Turtle untuk di game kedua ini ke arah Geek Farm. Ya, bermain bersih untuk Marky tadi ya, karena mengetahui di dalam rumput tadi masih ada Nico juga. Mhm. Jadi benar-benar ditahan dan bahkan turtle-nya tadi di reset oleh dia. Iya, inilah Geek Farm yang kita kenal ya. Tapi lihat, Luke, wow, Lagi kan? ganas sekali, terpaksa split-split. Emang Finder juga dibuka, tapi di bagian lain ada Lina yang tertangkap. Dan Luke dipaksa masuk ke dalam area dari base turret. Terlalu banyak spell farm yang dia miliki dan bahkan gak bisa terpick off. Nico pun datang dengan special migration, tapi once again Luke gak bisa bertahan. Yap, memang zoning out ya usaha dari Luke-nya untuk bisa membuat dari pemain-pemain Burmese Ghost ini nggak ada di area Turtle tadi. Tapi ini yang ngebuat akhirnya Luke gak punya escape tools lagi dan akhirnya bisa ditumbangkan. Nah ya, saya tadi juga sempat terdorong ya. tadi Iya, ya. Jadi padahal harus tadi pas special migration nggak kena Gak turret apa-apa, kan. gak kenapa apa tapi kedorong dikit tadi. Iya, dan sama lagi-lagi ini inisiasi yang dilakukan berulang kali ya. Blink X galak banget sih Pak Iya. Kosel. Oke, memang Blink X galak, tapi dia butuh follow up juga untuk di lini belakangnya. Jadi Big Fam, ya mereka masih bisa menahan. Apalagi kalau tiap kali ada tim fight besar yang kejadian ya. Itu big fight-nya selalu bisa dimenangkan Geek Fam karena mereka punya Baloy. Iya. Dan aku punya feeling sih, dengan Geek Farm yang punya keuntungan early game kayak gini, mereka masih bisa memegang kendali meskipun Cadera udah terpick off sebanyak 3 kali. Ya ini PR sih sebenarnya buat Geek Fam bagaimana cara untuk bisa menjaga juga ya. Agar Caderanya nggak terlalu sering untuk bisa terpick off. Yap, Karena cloud-nya udah mulai jadi loh. Itu udah punya Golden Storm. dan Stitch kayaknya masih cukup bebas juga, baru sekali terpick off aja. Dan Luke, Final Slash Baloyski mencoba untuk blazing the wet Stitch. Luke yang menahan semua damage-nya, berhasil ditangkap sudah. Baloyski melarikan diri tapi special migration-nya gagal connect. Marky memberikan backup-an, Baloyski vengeance-nya sih bagus banget ya, dia ngehindar lagi loh. Dan lihat bagaimana untuk kiriman bantuan juga tadi memang cukup terlambat ya. Karena semua tadi dari Burmese Ghost, 4 pemain mereka itu sudah ada di bagian bawah. Wah ini Cadera berani juga sendirian dapetin ke arah orange buff. Mengingat informasi sudah disampaikan bahwa banyak sekali pemain-pemain dari Burmese Ghost yang baru saja menyelesaikan fight-nya di arah bottom lane. Namun lane jauhnya ini jadi PR banget buat Geek Fam karena Stitch-nya ini udah maksimalin dari split push power-nya. Iya dan ya itu dia tadi itemnya juga sudah mulai terkumpul. Dari Demon Hunter, dari Golden Staff. Dan bisa jadi menuju ke Wind of Nature sebentar lagi. Untuk Lord yang sedang di-poke ini sebenarnya mereka lagi saling cari info dulu ya. Apakah memang mereka harus all in sekarang Ya, atau ngebet aja. Tapi dari sisi lain ada Luke yang tertangkap, memang Vended berusaha untuk menghindar. Tapi yes, di bagian lain Lord yang akan segera dikontes. Shadow, split, Heavy Spin dibuka. Terlalu dini seperti itu, tapi Cadera gak tertangkap, malah fokus karena Marky yang sekarang Marky dipaksa dengan special migration dan didapatkan killing spree di tangan Nico beserta dengan Lord dan double kill yang dikantongi. Aboy seorang diri di bagian depan sana tertinggal dan menahan semua damage yang masuk, tapi satu sayangkan masuk kembali Bravos Fighter karena bagian depan sana Luke mencoba mendapatkan Blitz, satu member down dan kali ini Nico terekspos mencoba untuk maju kembali dengan flickernya tapi ditangkap pula. 2 member hilang Burmese Ghost berusaha bertahan karena Shadow pun dapat ditangkap. Wah, Luke meng-outplay dengan HP yang low. Dia flicker Bravos Fighter kena 3 dan akhirnya itu momentum Geek Fam setidaknya
bisa mengalami keuntungan dalam waktu yang sangat-sangat singkat atas kehilangan Lordnya. Ya, dengan ada Cadera dan juga Aboy tadi yang memberikan follow up damage. Membuat usaha dari Luke juga tidak sia-sia di garis depan. Wah ini looknya benar-benar mengerikan ya. Benar-benar men-zoning out habis juga pemain-pemain dari Burmese Ghost. Namun yang perlu diperhatikan adalah di saat Marky tadi kontes dipegangin sama Shadow. Nah itu jadi momentumnya buat Burmese banget loh. Iya, tanpa adanya retri ya. Iya. Oh ya tapi dari item, ini sebenarnya nih Cadera goldnya unggul loh dibandingkan dengan si Stitch. Cuman ya tim fight-nya untuk masuknya Burmese sekarang ini masih cukup rapi bisa kita bilang ya. Tapi satu yang pasti tadi, waktu stack-nya penuh di atas kepala Cadera, kenapa yang dikena grab-grab itu kan bukan Cadera tadi? Iya, Marky. tapi Marky tadi Iya. ditangkap ya. Dan wow, Baloyski tertinggal. Memang dia menghadirkan vision juga untuk 4 member Burmese Ghost yang dideteksi di area purple buff. Nico kembali maju mempersiapkan special migrations-nya, tapi Luke gak mau membuka Bravos Fighter-nya, masih bermain dengan cukup aman aja dan sekarang kembali disengage. Ini konsil-konsil play dari Baloyski juga tadi ngeri banget ya. Dia lewat depan, tapi akhirnya pun ketahuan posisinya. Tapi memang punya durability yang cukup tinggi juga sehingga masih bisa bertahan. Namun Geek Fam kali ini memanfaatkan waktu untuk bisa menghancurkan inner turret Om. Ya, dan Cadera juga sudah mulai terlihat lebih leluasa lagi ya Yep. sekarang untuk bisa mendapatkan objektif bagi Geek Fam. Jadi satu bukaan yang manis saja dari Geek Fam yang membuahkan hasil juga. Dan mereka akan menunggu dulu nih untuk Lord. Setidaknya ini adalah Lord yang kedua yang punya efek charge juga. Tapi ya lagi-lagi ini, wah ini tapi Stitch. Wow. Wuh. Berhasil ditangkap. Iya, Arcane Shield Shadow Strike yang ternyata juga masuk damage-nya. Even pun dari Stitch-nya udah BMI ke belakang, tetap mengikuti dan akhirnya ini menjadi momentum yang begitu baik untuk Geek Fam karena sang distraktor nih yang dari tadi jalinan jauhnya udah nggak ada. Ya, dan ini adalah momentum yang tepat untuk Geek Fam ya. Final Slash, fokus Carolina, Black Shoes sudah tidak ada. Dan mempersiapkan Bravos Fighter, Luke masuk kembali, Blink X yang dituju. Purple Buff memang berhasil didapatkan, tapi lihat Naiko yang masih bisa menghindar dengan semua sisi yang dikeluarkan oleh Geek Fam pada saat Lord yang kedua muncul. Oke, Lordnya sudah muncul. Tapi lihat bagaimana kali ini Geek Fam cukup unggul juga dalam keadaannya, namun Final Slash dibuka lagi. Iya, lagi-lagi Baloyski kena banyak loh. Split-split memang diadakan, tapi masalah Shadow belum ketemu target yang tepat. Baloyski ditangkap, tapi Stitch masuk dan blessing duetnya. Aboy dipisahkan dari membernya. Dan kali ini di Burmese Ghost. Dengan gadinya Aboy, Nico-nya tersyatun oleh Cadera. Dan sekarang momentum di mana Lord yang kedua kali dapatkan oleh Geek Fam. Tapi lihat, distraksi yang dilakukan oleh Baloyski. Dan juga Luke di bagian lain. Berusaha menangkap Blink X yang sekarang nggak punya playmaker untuk escape. Dan berhasil sudah mendapatkan nyawa dari Blink X. Yap, dan kalkulasi dari Stitch sebenarnya tadi udah bagus banget. Dia maju, dia BMI ke belakang. Namun positioning dari Cadera yang terlalu jauh juga untuk bisa digapai. Dia bisa delivering damage dengan optimal. Dan akhirnya kontrol terhadap Lord yang bisa diambil sama Geek Fam. Ini menjadi sesuatu lagi untuk menjadi satu dobrakan untuk Burmese Ghost. Zoning dari Luke, Baloyski dan juga Aboy. Ini membuat bebas Marky bersama Cadera. Yap. Wow, tapi Luke-nya bisa pick off di bagian top lane dan memang memberikan space ya ke arah Burmese Ghost karena mereka sekarang berhasil mendorong semua member dari Geek Fam dan oh my god, Marky pun ditangkap. Iya, Marky-nya tumbang. Terlalu dalam juga walaupun memang dari segi Lord-nya berhasil untuk menghancurkan base turret di arah bottom lane. Luke yang memang tiba-tiba tadi berhasil untuk dihilangkan pula. Ini ngebuat dari Geek Fam gak bisa mengawal Lord-nya secara maksimal. Benar, mereka harus menunggu lagi untuk next Lord. Yap. Dan tadi Heavy Spin yang sayangnya selalu menginjak ya, slam-slam yang diberikan oleh Gloom membuat efek stun-nya masih ada tadi. Dan Burmese Ghost mereka tentunya masih sanggup untuk bertahan sampai dengan sejauh ini. Dan kita akan melihat sebenarnya sebentar lagi seberapa besar damage yang bisa diberikan oleh Cadera. Yap. Iya, dan itu harusnya udah ada di peak powernya sih dari Bruno ya. Cadera dengan 3 poin kill yang dia kantongi masih cukup aman aja. Dia belum ditangkap lagi dan Purify pun masih aktif. Sehingga memudahkan nanti Geek Fam pada saat inisiasi dari Burmese Ghost dilakukan. Apalagi ada Baloyski yang kembali membuka vision tapi tertarik Ammo Vanded dan bahkan di all in. Immortality sudah mulai hancur tapi Luke masuk dan berhasil fighternya. Dan sekarang berhasil mendapatkan Baloyski mencari pertukaran dengan Shadow. Shadow pun dipanis dan ya masih bisa melarikan diri. Yap, Baloyski hilang, Shadow-nya menghilang, 1 tukar 1. Karena ya balik lagi kalau misalkan di all in kepada satu pemain aja, akhirnya resource-nya saling bertukar. Dan disengage, mereka mencoba untuk bermain disiplin lagi Geek Fam.
ini sulit juga untuk bisa mendobrak lini pertahanan dari Burmese Goals. Mengingat high ground mereka punya Lilia, ya kan, yang punya power clear dengan begitu cepat juga. Jadi mau gak mau harus nungguin ke arah bantuan dari Lord. Ya, dan ini nggak boleh miss move sama sekali ya dari Marky, karena bisa saja dia terpunish dengan Angry Glue. Atau misalnya nanti kalau Shadow sudah kembali, dia juga bisa terpunish dengan adanya Glue sendiri. Dan Lord masih ditunggu oleh Geek Farm, dan dari Burmese Gold juga mereka akan mencoba untuk mencari ancang-ancang. Ini untuk bisa mencegah ya agar setupnya nggak terlalu dalam. Ini bisa dilakukan oleh Geek Farm. Tapi masih bagus ini kondisi dari Geek Farm ya. Mereka masih bisa memegang kendali meskipun yang kita tahu sendiri Stitch bisa memainkan landing jauhnya. Tapi 20 detik lagi apakah Geek Farm sudah mempersiapkan nih setup menjaga teritori di area Lord? Yang perlu diperhatikan ini gerak dari Shadow-nya ya. Ini Shadow-nya juga udah mulai zoning terus-terusan. Nah, iya, itu yang bahaya ya tadi. Karena glue-nya memang ya cukup mengganggu lah, dan itu dia sustain banget. Ketika split-split lagi dilakukan juga. Tapi setidaknya itu ada Black Shoes yang sudah di-trigger tadi. Iya, apalagi barusan ada conceal play juga yang ternyata digagalkan. Terdeteksi oleh Blink X, dibalaskan kembali. Aboy melarikan diri dengan Arcane Shade. Dan sekarang kayaknya Lord bakal di kiting-kiting aja. Oke, ditarik ulur dulu dan Marky. Kalau heavy spin-nya belum ke-trigger, dia bisa kena angkat dari grab-grab. Tapi damage dari Cadera. I'm offended Flicker dan langsung ke bawah macam bro. Look, berhasil dipanis. Tapi masalahnya lihat damage dari Cadera terlalu sakit. Shadow di bagian lain mencoba menangkap Caderanya. Terkena efek grab-grab dan dibawa mundur karena Lina dan Cadera sepertinya nggak bisa selamat. Tershutdown sudah Cadera. Melarikan diri tapi Marky pun demikian. One last hit back apa dilakukan oleh Baloyski. Dan Marky, player ketiga yang dipanis oleh Burmese Ghost, mencari pertukaran tapi sepertinya nggak ada yang bisa dilakukan oleh Baloyski seorang diri dan hanya Aboy. Last man standing dari Geek Farm. Wah, inisiasi yang berawal dari I'm Offended kali ini apakah akan menjadi offensive power dari Burmese Ghost? Karena inner turret udah rontok dan Aboy hanya sendirian saja. Wow, ini bahaya sih karena Stitch masih ada, laju minion juga masih ada, dan I'm Offended menarik Aboy masih dalam winter truncheon-nya dan disengage Burmese Ghost. Wah, mereka nggak mau mengambil resiko. Karena lihat lane-nya juga di base-nya kedorong. Mereka masih butuh bantuan dari Lord dulu nih. Sebuah keputusan namun Geek Fam ini udah mulai masuk. Yang bisa jadi tidak akan bisa dikontes oleh Luke dan mau gak mau mundur ya. Dan reset point sekarang bagaimana Burmese Gold. Mereka sudah mengejar ketertinggalan mereka. Dan power dari Glue, dari Shadow. Yang memang mengejar Cadera secara terus-menerus untuk memisahkan tim fan-nya agar gak ada continuous damage diberikan Cadera. Iya, dipegangin. Dan dengan adanya Purify, dia nggak bisa melarikan diri lagi kan. Beda kan kalau Flicker ya. Iya, dia bisa kabur. Dan sekarang Lord yang sudah muncul di arah middle. Dengan adanya pemain yang lengkap dari kedua belah tim, defensif dan ofensif seperti apa yang akan diberikan karena Nico udah punya Genius One juga. Iya, masalahnya sekarang masih belum ada flicker dari Blink X dan Marky. Lihat damage dari Angry Gloom terlalu sakit. Ada slam yang dibuka juga Shadow, terkena efek headbutt, membuka speed-speednya tapi tertarik M Offended, heavy spin. Dan lihat Shadow damage yang masuk terlalu sakit karena tubuhnya. Memukul mundur Shadow. Tapi Nico special migration blessing the one from Stitch. Malah Stitch yang kehilangan Immortal dan gagal menyelamatkan diri karena dia kehilangan Battle Mirror image. What a play by Geek Farm. Yes, Wind of Nature dari Cadera yang ternyata juga save the day. Ini berhasil untuk bisa delivering damage balasan. Dan di saat Immortalnya pecah, durasi dari Battle Mirror image-nya pun hilang. Dan itu yang membuat dia tidak bisa kemana-mana juga dan langsung ditangkap. Dan kali ini Geek Farm menyadari mungkin hilangnya satu damage dealer dari Burmese Goals. Mereka bisa mencoba untuk mendorong dulu minionnya untuk mendapatkan top base turret milik Burmese. Atau apa iya mau di-end? Ini bakal coba dipaksain sih. 10 second nggak bisa. Oke, tapi tertarik Emo Bandit. Wow, look. Bahaya banget. Dan sekarang di bagian belakang sana special migration file Requiem mencoba di belakang berikan backupan tapi sangat disayangkan. Cadera lagi-lagi tertangkap. Dan sekarang Marky pun demikian. 2 man down dari Geek Farm. Burmese Goals masih sekuat itu mempertahankan base turretnya. Waduh, Marky-nya pun menghilang kali ini. 3 pemain tersisa. Dan kemenangan dari Burmese Gold atas lane up match di tengah. Ini masih ada super minion yang terus-terusan mendorong loh. Karena base turret di tengahnya pun udah hancur dari Geek Fam. Iya, yang berarti dari Geek ya mau gak mau mereka harus menunggu dulu ya. Untuk respawnnya kembali Marky bersama dengan Cadera yang memang terlalu dalam tadi. Ketika sudah hampir kembali tadi Stitch. Ya mungkin sudah waktunya untuk mereka bisa mundur. Tapi ternyata I'm Offended juga diinisiasikan karena mereka terlalu dekat. Mungkin area mid tadi dengan base turret milik Burmese. Iya. Cooldown Special Migration dan Offended kan gak selama dari Purify ya. Jadi di saat Purify-nya dalam keadaan cooldown ya Cadera gak bisa kemana-mana. Ngandelin
mau flying tackle pun nggak bisa gitu. Ya. Dan ini untuk item yang sudah kita lihat dari Cloud sudah tidak punya boots sama juga. Cadera juga demikian ya. Jadi bermain dengan full attack items karena ada Wind of Nature untuk Cadera. Harus diminimalisir ya dari segi movement-movement yang mungkin terlalu berani juga. Bermain disiplin adalah kunci, namun Lord Evolve di menit yang ke-21 sekarang sudah muncul. Zoning yang sudah dilakukan oleh teman-teman dari Burmese Goals kali ini sudah terlihat cukup ya dengan ada 3 pemain. Tapi ada yang tertangkap sepertinya, Baloyski. Wow, nggak kena Final Slice untungnya. Dan itu ada poking damage yang cukup sakit ya dari Stitch ya. Dan mau nggak mau nih, teamfight bakal cukup susah apabila Stitch-nya masih bebas nih. Apalagi dia masih memegang sprint. Iya. Terus juga masih ada ya biasa lah ya di MI, Blazing Duet yang tiba-tiba masuk secara mendadak juga. Harus sudah mulai diperhatikan pastinya positioning. Terutama untuk Cadera ya. Karena dia apabila tertangkap kembali ini akan menjadi akhir mungkin untuk tim Indonesia yaitu Geek Farm. Tapi lihat Shadow di bagian belakang sudah masuk. Flicker slam fokus untuk mendapatkan Cadera. Masih bisa menghindar sepertinya dengan heavy spin yang dibuka dari Marky. Mendorong mundur Shadow tapi tertinggal sudah Baloyski menahan semua damage yang masuk. Luke pun demikian. Tapi nggak bisa menahan damage yang sakit dari Angry Gloom. Dan bahkan sekarang Luke dan juga Baloyski kehilangan immortality-nya. Mencoba untuk selamat tapi sepertinya Blink X juga dihilangkan immortality. Shadow di sisi lain masih bertahan dengan slam yang dia keluarkan terus-menerus. Prolong teamfight yang malah menguntungkan karena 2 member dari Geek Farm dihancurkan. Marky, Luke, mampukah mereka bertahan dengan double kill yang kali ini dipegang oleh Lina. Dan ini bencana untuk Geek Farm. Wah, 2 pemain tersisa dan mampukah mereka bertahan? Gak butuh Lord karena one straight push akan segera terjadi. Aboy dan Marky mencoba untuk mempertahankan base turret mereka sekuat tenaga tapi masih ada wave yang masuk. Ya, mencoba untuk langsung one straight push karena sekarang masih ada beberapa laju minion dan fokus ke arah base. Dan Burmese Goals menyamakan kedudukan. Oh no! 1 sama sekarang berhasil untuk diamankan oleh Burmese Goals. Wah, ini sebuah tanda bahaya. Ya. Apalagi gimana ya, kita bisa melihat bagaimana teamfight yang dilakukan oleh Burmese tadi. Itu rapi banget. Mereka main rapet. Mereka punya Lilia dengan Angry Gloom-nya dan juga dengan Glue-nya yang tiba-tiba masuk lewat belakang. Dan ini di late game gak ada yang bisa menghentikan Glue. Glue-nya menjadi distraksi. Yap. Dan damage dealt yang besar ini masuk datang dari Lilia bersama dengan Cloud. Iya, continuous lagi Continuous kan. damage semuanya. Per second ya. Bener, dan teamfight yang panjang itu ya ada Ruby. Iya. Ruby-nya selalu nge-delay, down run. Masih ada I'm Offended juga yang selalu bisa di-spam terus-menerus. Wow, tapi itu match yang sangat disayangkan ya. Karena ada beberapa mistake yang kita tahu sendiri tadi. Itu malah membuat keuntungan dipegang oleh Burmese Goals. Padahal secara early game, Geek Farm ini memegang kendali penuh. Betul. Tapi di last fight-nya sih panjang banget ya. Iya, Kayak itu tolong banget. tapi sayangnya durability fight prolongnya dijawab banget sama Burmese Goals sehingga akhirnya mereka berhasil untuk bisa pick off 3 pemain di momen-momen yang sangat-sangat krusial. Karena udah nggak ada base turret juga kan tadi di bawah dan akhirnya ya udah. Ya, dan kita melihat memang target mereka ini langsung menuju ke Cadera juga ya. Ya. Untuk yang ada di belakang, jadi dengan Purify yang dibawakan, Oke. ini nggak bisa kabur terlalu jauh. Hanya mengandalkan flying tackle. Ya, dan MVP of the game. Untuk di game yang kedua akan jatuh kepada Shadow nggak sih? Oh, Shadow ya. Siapa nih? Siapa yo? Nico. Shadow. Nico. Nico. Dengan Nico. Guinevere-nya 9 kill, 9 assist, 3 kali terpick off aja dengan Rapture yang dibawa juga nih Om. Ya, dengan bermain full defense sekarang ya. Bukan roamer, tapi dengan jungler Guinevere ternyata menjadi kunci untuk Burmese tadi bisa kembali mendapatkan kemenangan mereka ya di game yang kedua ya. Hampir sama dengan kemenangan buat Geek Farm juga, Ya. comeback juga tuh Karena tadi ada sempat pergantian item sih. Aku sempat ada Genius One kalau nggak salah tadi. di first ya berarti kalau Genius Udah ya. ganti lagi ke Immortal untuk lebih secure karena udah menginjak late game kan. Ya, apalagi dengan emblem mage ya. Iya. Yang dibawa oleh dia juga. Yep. So ya kita akan melihat untuk highlight kita di game yang kedua. Ini dia untuk highlightnya di early game masih bisa dipegang oleh Geek Farm sebenarnya. Power dari Luke yang bisa menang itu atas Shadow 2 kali berturut-turut. Cuman memang sayangnya ketika ditinggal seperti itu juga ternyata di gold lane milik Geek sendiri. Ini dia Cadera yang harus terpick off cukup banyak tadi. Mungkin terhitung ada berapa kali? 3 kali ya tadi di bottom lane dia harus terpick off. Yap. Cara cuma-cuma juga. Dan tim fight besar, kehadiran Shadow. Ini membuat barisan belakang juga cukup nyaman dari Stitch-nya. Terus juga tadi dari si Lilianya. Ini enak tadi untuk bisa nge-deliver damage. Ya, lihat bagaimana Lina stay di belakang. Selalu bisa survive menjaga jaraknya. Memberikan constant damage. Ya,
Dan juga sebenarnya banyak banget outplay yang dilakukan sama Luke ya. Tapi pada menginjak ke arah late game, durability dari antara lapu-lapu dan juga glue ini kan sangat terasa ya. Betul. Dan akhirnya di saat mau coba untuk maju kena continuous damage, akhirnya Luke-nya juga yang sendiri akhirnya luka. Wah, Luke. Tapi memang bagus banget sih pola permainan dari Geek Farm ya. Dengan Luke dan Baloyski yang selalu membelikan waktunya untuk Cadera seenggaknya bisa kasih space gitu. Tapi masalahnya Shadow ini fokus banget sih. Dia ngelihat Cadera langsung slam flicker ke arahnya. Ya, di Uranus bisa kalah ya, tapi glue-nya dia yang dibuka juga. Ini ternyata bisa memakan beberapa source skill yang dilepaskan oleh Geek Farm tadi. Dan sustain team fight itulah yang dilakukan juga oleh tim dari Burmese. Dan ya Lina dengan follow up damage dia yang menurutku itu udah cukup besar ya. Dan ini ngincar banget. Begitu Cadera gak ada, mereka langsung tidak membiarkan pemain Geek Farm untuk kembali melakukan recall. Yap, ini fightnya panjang banget. Dan akhirnya ya masih ada satu wave juga yang ternyata bisa membawa Burmese Ghost berhasil untuk menyamakan kedudukan sementara 1-1 di game yang cukup panjang. Namun dari segi emblem yang tadi udah kita lihat juga, Baloyski cukup durable di depan. Juga dari Tenacity dan juga Firmness di sana. Ya, bersama dengan satu Brave Smite ya. Yap. Dan bahkan kita punya 2 Brave Smite di Geek Farm. Ada 2 Purify juga yang dibawakan oleh mereka. Tapi Purify ini belum menyelamatkan tadi. Karena ya Cadera dengan Purify ini tidak akan bisa menghindari lagi efek dari slam, dari grab. Ya, kayak tadi kan. Apalagi kan cooldown Purify ini tidak secepat cooldown dari Arm Offended dan juga Special Migration gitu dan dia. Arm Offended yang jadi PR juga ya tadi. Iya, Special Migration kan gak lama juga kan dari segi cooldownnya. Jadi banyak banget sih. Ini PR dari Geek Fam untuk bisa ngelindungin Cadera, ngezoning belakangnya. Yep. Karena memang dari Geek mereka berhasil loh. Yep. Itu zoning mereka tadi sukses. Jadi ada Marky, ada Cadera yang memang bisa ambil Lord ya kan. Tapi situasi tersebut bisa dihindari Burmese dengan udah kita tabrak aja langsung dive in. Kita nge-bypass nih 3 orang. Ada yang lolos gitu kan. Ada yang lolos. Ada Shadow-nya kan yang memang nungguin terus dibuat di barisan belakang. Iya, dia jadi tiba-tiba jadi bayangan ya. Nempelin shadow ya. Yang awal dia nempelin ke Marky untuk bisa nggak retribution. Yeah. Dan pada akhirnya ya udah dia nempelinnya ke Cadera. Cari Cadera aja gitu kan. Cadera. Iya, tapi Kejar terlihat dia. nih ada Lina yang belum terpick off sama sekali dengan Lilia. Ya itu dia, Lilianya juga enak apalagi dengan Ice Queen One. Jadi untuk 3 pemain yang tadinya nabrak di depan, kalau memang bisa ditahan dan Linanya juga bebas naruh Angry Gloom-nya di mana-mana, wah. Iya, tapi ini kompleks ya berarti. Semuanya dapetin gelar, tapi memang dari Burmese Ghost semua. Tapi Stitch, Lina, Shadow, Blinks, ini berarti menandakan bahwa mereka team fight-nya berjalan banget gitu loh. Mereka punya tugasnya masing-masing yang berjalan sesuai dengan hakikatnya gitu. Hakikat. Aduh, ya, dan porsinya lah ya. Porsinya. Dan hero pegangan Shadow kembali keluar buat game yang kedua tadi. Karena memang melihat, oh ini Valentina udah diambil, Faramis bukan pilihan, langsung glue-nya dikunci langsung. Bener. Masalahnya tuh hero power juga buat Shadow sih. Terbukti ya, dia ngeganggu banget pada saat perebutan objektif. Dan ya kita lihat dari damage dealt, memang Lina pemegang damage deal terbesar dengan 145.000 damage yang dihasilkan. Ya, dan itu benar-benar continuous. Bisa didapatkan dengan cukup panjang tadi ya battle-nya. Dan kehadiran Lina di team fight yang sempit seperti itu enak banget buat Lilia. Semua yang terkena ledakan-ledakan pecahan dari Angry Gloom, terkena efek slow. Dan juga kan kalau stacknya udah 5 itu lebih cepat lagi buat cooldown-nya. Dia bisa nge-spam di late game. Jadi ya banyaknya juga kayak hero-hero yang punya poke damage gede ya kan. Makanya dia bisa menyumbangkan damage paling besar. Tapi ya itulah yang terjadi di game yang kedua. Gak ada